Tanggal 1 Mei, hari ke-122. Bacaan Ezra pasal 1-3. Komisi Pembangunan Bait Allah. Garis besar, akhirnya penawaran dari bangsa Babel yang berat akan berakhir. Dengan proklamasi Raja Kores yang memungkinkan orang-orang meninggalkan Persia dan kembali ke tanah air mereka, kerja keras membangun kembali bangsa dapat dimulai. Hampir 50.000 orang peziarah bersama dengan Zerubabel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Tetapi peletakan fondasi Bait Suci ini membawa kesedihan ketika para pembangun dari generasi yang lebih tua mengingat kemegahan yang dahulu pada Bait Suci Salomo. Kemegahan yang tidak pernah bisa diperoleh kembali. Renungan harian. Berapa lama Anda tinggal di alamat Anda sekarang? Secara statistik, ada kemungkinan besar Anda telah pindah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam dunia transportasi yang cepat dan efisien, melakukan migrasi jarak jauh menjadi lebih mudah dan lebih umum. Seperti akar yang memiliki waktu lebih sedikit untuk dapat berkembang lebih dalam daripada waktu yang seharusnya. Berpindah dan menetap di tempat baru bukanlah perkara yang mudah. Kecemasan ini bisa menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan secara emosional dan juga fisik. Perhatikanlah kafilah atau rombongan perintis yang tercantum dalam Ezra pasal 2. Perjalanan yang mereka harus lalui adalah sejauh hampir 1.000 mil. Ada bahaya terus-menerus dari penyergapan dari perampok, namun Tuhan telah membangkitkan hati orang-orang ini untuk menanggapi panggilan untuk kembali tersebut. Apakah Tuhan memanggil Anda untuk memulai sesuatu yang baru? Untuk pindah ke rumah baru, sekolah baru, gereja baru, pekerjaan baru, atau meningkatkan komitmen baru kepadanya? Maka dengarkanlah moto yang mungkin ingin Anda taruh dan tampilkan di rumah atau kantor Anda. Bahkan perjalanan panjang yang berbahaya dapat dihadapi dengan penuh percaya diri ketika Tuhan memimpin ekspedisi tersebut. Pikiran sempit sangat senang untuk tetap tinggal dalam kebiasaan lama dan dengan sombong menolak gelombang perubahan. Pendalaman. Kores, Mesias kafir dari Tuhan. Ezra pasal 1 ayat 1-4. Sekitar 150 tahun sebelum proklamasi dramatis dari Ezra pasal 1 ayat 1-4, Yesaya menyampaikan nubuat yang terperinci mengenai Raja Kores. Yesaya pasal 44 ayat 28 sampai pasal 45 ayat 7. Karena Tuhan akan mendesak Kores untuk melakukan semua hal ini bagi orang Yahudi, dia disebut Gembalaku. Yesaya pasal 44 ayat 28 dan yang diurapi secara literal Mesias. Yesaya pasal 45 ayat 1. Emosi yang luar biasa. Ezra pasal 3 ayat 12-13. Mereka yang sudah cukup tua untuk mengingat bait Salomo menangis saat melihat fondasi bait yang baru diletakkan. Pasal 3 ayat 12-13. Bait suci belum lagi berdiri baik dalam hal ukuran, bahan, keahlian, dan situasi di kota yang sebagian besar masih berupa reruntuhan. Namun banyak orang berteriak kegirangan karena hari baru yang akan dimulai. Ini adalah hari yang secara unik bercampur dengan kesungguhan dan perayaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Ezra
Esra pasal 1. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Esra pasal 2. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Rehelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros, 2.172 orang. Bani Sefaja, 372 orang. Bani Arah, 775 orang. Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, 2.812 orang. Bani Elam, 1.254 orang. Bani Zatu, 945 orang. Bani Sakai, 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai, 623 orang. Bani Asgad, 1.222 orang. Bani Adonikam, 666 orang. Bani Bigwai, 2.056 orang. Bani Adin, 454 orang. Bani Ater, yakni Bani Hiskia, 98 orang. Bani Besai, 323 orang. Bani Yora, 112 orang. Bani Hasum, 223 orang. Bani Kibar, 95 orang. Dari Bethlehem, 123 orang. Orang-orang Netofa, 56 orang. Orang-orang Anatot, 128 orang. Dari Asmawet, 42 orang. Dari Kiryat Arim, Kevira, dan Beerot, 743 orang. Dari Rama dan Gaba, 621 orang. Orang-orang Mikmas, 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai, 223 orang. Dari Nebo, 52 orang. Bani Magbis, 156 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain, 1.254 orang. Bani Harim, 320 orang. Orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono, 725 orang. Dari Yeriko,
345 orang. Bani Sena'a, 3.630 orang. Inilah para imam, Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer, 1.052 orang. Bani Pasihur, 1.247 orang. Bani Harim, 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawiyah, 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf, 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di Bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Usa, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nesia, Bani Hatifah. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perudah, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasebaim, Bani Ami. Seluruh budak di Bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memberi istri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan, yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di Bait Allah, menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Esra pasal 3. Pembangunan Mezbah. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Serubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya, membangun Mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari
menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Perletakan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya, dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda, bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh.